Hari besar yang ditunggu-tunggu, kita akan mendapatkan jawaban dari pergerakan berikutnya. Apakah non-farm payroll akan dirilis dengan data yang lebih tinggi secara mengejutkan atau kecenderungannya lebih rendah daripada ekspektasi? Dan beberapa skenario yang mungkin sudah kita persiapkan termasuk untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke, di hari Jumat berarti kita tinggal menyisakan satu data penting dari Amerika, yaitu NFP atau non-farm payroll, yang tentunya selalu diikuti dengan data tingkat pengangguran atau unemployment rate dan juga kurang lebih average hourly earnings. Nah, tapi spesial malam ini adalah kita akan juga ditemani dengan data manufacturing PMI yang sebetulnya biasanya akan dirilis di hari Senin ataupun Selasa, satu minggu atau beberapa hari sebelum NFP, tapi sekarang dirilis di malam hari setelah data NFP. Jadi hati-hati, pergerakan kemungkinan akan melalui dua fase, di mana pertama adalah pergerakan berdasarkan NFP, yang kedua adalah berdasarkan data manufacturing PMI. Nah, kemudian dari Eropa juga kita akan lihat dari manufacturing PMI, termasuk juga ya tadi pagi dari China sudah dirilis dengan KXC manufacturing PMI yang ternyata sedikit di atas ekspektasi, yang berarti cukup bagus. Ada harapan untuk tumbuh, tapi sayangnya market Hang Seng ditutup karena adanya topan. Dan sampai saat ini saya belum mendapatkan kabar terbaru apakah status topan tersebut turun di bawah level 8 atau masih tetap di level 8. Yang jelas market Hang Seng masih tetap close dan kemungkinan kita baru akan lihat pergerakan di hari Senin. Oke, data ekonomi untuk nanti sore, kurang lebih kita akan berhadapan dengan manufacturing PMI dari Inggris dan juga dari Eropa. Jadi perhatikan dengan data tersebut, yang diperkirakan adalah kemungkinan untuk kawasan Eropa meningkat ke level 43,7 dari level sebelumnya 42,7, sementara untuk Inggris diperkirakan turun 42,5 dari 45,3. Oke, kalau misalkan ternyata data masing-masing mengalami perubahan atau dalam artian mungkin lebih tinggi daripada ekspektasi, maka kita akan melihat euro akan mulai penguatan dan juga termasuk pound sterling akan mulai penguatan. Artinya sejauh ini penurunan bisa saja bersifat sementara dan nantinya akan terjadi rebound. Tapi kalau misalkan data ekonomi ternyata cenderung lebih lemah daripada ekspektasi, untuk keduanya kemungkinan akan juga mengalami penurunan. Jadi waspada di jam 3 dan juga jam setengah 4. Nah, tapi jangan salah, untuk data Inggris sendiri kemungkinan potensinya pergerakannya akan relatif lebih berat. Karena kemungkinan data negatif berarti juga kecenderungannya pound sterling akan tertekan semakin dalam. Tapi di malam hari, semua akan terfokus dengan data non-farm payroll dari Amerika dan juga data manufacturing PMI dari Amerika. Nah, kalau misalkan data yang dirilis nanti malam ternyata cenderung menguat atau lebih besar atau lebih tinggi daripada ekspektasi, dolar akan mulai penguatan dan itu berarti mata uang lain akan berpotensi tertekan dan emas juga dengan demikian akan juga ikut tertekan. Sementara kalau misalkan kita lihat dari data yang lebih lemah atau lebih rendah daripada ekspektasi, kita akan mendapatkan dolar yang melemah sehingga euforia akan berkembang lebih lanjut kepada pasar emas, yaitu mengalami kenaikan dan mungkin saja kita akan melihat 1960 dalam waktu dekat. Atau juga untuk pound sterling yang berpotensi terangkat kembali walaupun sentimen di dalam negerinya cenderung negatif. Bagaimana dengan pasar saham? Pasar saham kemungkinan akan berdampak negatif terlebih dulu sebelum akhirnya ikut serta untuk mengalami kenaikan. Jadi hati-hati, respon normalnya adalah bad data kita akan negatif untuk pasar saham. Tapi dikarenakan semua fokus adalah kepada inflasi dan juga suku bunga, maka kemungkinan data negatif itulah yang diharapkan muncul. Sehingga nantinya bank sentral dalam hal ini adalah Fed segera menghentikan laju kenaikan suku bunga dan itulah euforia yang disambut oleh tiga pemerintah oleh semua market. Nah, menanti pengumuman China kali ini lagi-lagi pengumuman terkait dengan kebijakan moneter dari PBOC. Setelah rangkaian berita terkait dengan stimulus dari sektor properti atau dalam hal ini adalah pemangkasan suku bunga hipotek. Dan kali ini ternyata kabarnya adalah rencana untuk kebijakan selanjutnya, yaitu pemangkasan Reserve Requirement Ratio atau RRR untuk lembaga keuangan yang biasanya ini adalah dampak yang cukup bagus untuk menguatkan mata uang yuan. Nah, hal tersebut diperkirakan baru akan dimulai di 15 September dan dengan perkiraan pemangkasan sekitar 200 basis point. Untuk hal ini sendiri, Reserve Requirement Ratio pernah dipangkas oleh PBOC 1 tahun yang lalu, yaitu di bulan September 2022. So, ini adalah pertama kalinya di tahun ini, mengingat apa yang terjadi sepanjang
bulan Januari sampai September kita belum melihat adanya gebrakan terkait dengan reserve requirement ratio. Mungkin inilah cara yang cukup bagus dan cenderung lebih stabil ketimbang hanya menaikkan suku bunga hipotek saja. Tapi bukan hanya itu, ternyata PBOC pun berencana untuk memangkas suku bunga deposito yang berbasis yuan. Nah, ini tentunya yang akan memberikan dampak cukup positif untuk market. Sayangnya, lagi-lagi sayangnya Hang Seng tutup hari ini. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan berdampak kepada gap up di hari Senin untuk Hang Seng atau bahkan terganggu dengan tekanan yang mungkin saja terjadi oleh data non-Fed payroll nanti malam. Jadi semuanya masih akan tetap fokusnya terpecah, tapi yang utama adalah non-farm payroll. Kemudian dari ECB sendiri, proyeksinya kemungkinan akan menahan suku bunga di dalam pertemuan ECB bulan September. Ini dimunculkan dari ECB Minutes yang menurut Nordea, perkiraan ECB kemungkinan akan mempertahankan karena tidak ada tanda-tanda dari mereka di pertemuan sebelumnya di bulan Juli. Mereka tidak memberikan acuan apapun, tidak memberikan panduan apapun, sehingga Nordea memperkirakan kemungkinan mereka akan bertahan. Hal ini juga diperkuat dengan data-data ekonomi atau aktivitas ekonomi yang cenderungnya lemah, sehingga kemungkinan itulah yang membuat atau salah satu yang membuat euro mengalami penurunan. Beberapa anggota dewan memang cenderung tetap mendukung untuk kelanjutan dari kenaikan suku bunga, tapi mayoritas lainnya sebagian besar justru mendukung untuk menahan suku bunga tersebut. Ya, kurang lebih ini mirip dengan apa yang terjadi di sisi Federal Reserve. Nah, tapi apakah Fed akan mempertahankan suku bunga September atau tidak? Semuanya akan bergantung kepada data ekonomi. Persis dengan apa yang dikatakan Powell di Jackson Hole Symposium ataupun di FOMC bulan Juli. Oke, ternyata data inflasi PCE dirilis dengan sesuai perkiraan. Teman-teman bisa lihat di situ angkanya adalah 4,2% untuk core PCE berbasis tahunan, sementara ekspektasinya adalah 4,2 atau 4,2%, dan ini berarti naik tipis dari sebelumnya 4,1%. Sementara untuk personal spending mengalami kenaikan 0,8% dari ekspektasi 0,7%. Of course, jauh lebih baik daripada previous ataupun prior 0,5%. Tapi masalahnya adalah income cenderung turun 0,2%. Ini adalah di bawah ekspektasi, sehingga kita bisa simpulkan di sini posisinya adalah income atau upah cenderung turun, dan itu sejalan dengan kondisi inflasi yang juga bisa dibilang agak sedikit sesuai dengan ekspektasi. Nah, karena posisinya sesuai ekspektasi, maka market tidak terlalu euforia dan juga tidak terlalu khawatir. Coba ingat dengan data CPI yang pernah dirilis sebelumnya dengan angka 3,2%, padahal prediksinya adalah 3,3%. Data tersebut sebetulnya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3,0%. Tapi apa yang terjadi? Market tetap menganggapnya itu adalah angka yang relatif stabil, dan juga demikian pula dengan Fed Powell yang mengatakan bahwa angkanya sudah relatif membaik. Jadi dalam hal ini, PCE kemarin meskipun naik ke 4,2%, kelihatannya masih cukup normal dan dianggap wajar. Jadi tidak akan menggugah selera untuk Fed tetap beragresif ataupun menaikkan suku bunga lebih lanjut. Perkiraan pasar kemungkinan Fed masih tetap dalam ancang-ancang, bisa saja mempertimbangkan untuk mempertahankan suku bunga di bulan September. Dan semua jawaban tersebut akan mengacu kepada data non-farm payroll nanti malam. Ya, penggerak pasar ada di 3 pasar ini. Zona Eropa berarti kita akan memperhatikan data PMI manufacturer, kemudian dari Amerika adalah non-farm payroll, unemployment rate, termasuk juga ISM manufacturing PMI. Dan ada satu data yang cukup penting, yaitu terkait dengan kabar dari pasar minyak, di mana minggu depan diperkirakan OPEC, Arab Saudi, dan juga Rusia kemungkinan akan tetap mempertahankan tingkat produksinya yang terbatas. Dan ini berarti mendorong kepada pergerakan harga crude oil yang berpotensi tembus level $84 dalam waktu dekat. Tapi saya rasa kalau misalkan NFP nanti malam cenderung kuat dan menguatkan US dollar, bisa saja crude oil akan terkoreksi sementara waktu sebelum akhirnya rebound kembali karena basis fundamental yang cukup bagus untuk minggu depan. Nah, sementara untuk non-farm payroll, Fed jelas-jelas mengatakan mereka mencari level ataupun angka yang relatif longgar untuk sektor pekerjaan ini. Itu berarti NFP diharapkan turun, sementara unemployment rate diharapkan naik. Tapi perkiraan dari beberapa pengamat menilai kemungkinan unemployment rate akan unchanged atau tidak berubah 3,5%. Tapi yang cukup menarik adalah Goldman Sachs memperkirakan NFP kali ini akan turun di angka 149.000, dan itu berarti lebih rendah daripada yang diperkirakan oleh para ekonom pada umumnya. Ya, angka perkiraannya adalah turun di angka kurang lebih 170.000 dari previousnya 185.000. So, ini cukup menarik.
Kalau memang ternyata kita dapatkan data bulan Agustus tersebut adalah cenderung turun atau di bawah ekspektasi, maka kita akan dapatkan euforianya kembali bangkit kepada ekspektasi akhir dari siklus kenaikan suku bunga, dan itu adalah positif untuk emas, positif juga untuk pasar saham secara umum. Meskipun, lagi-lagi saya ingatkan, saham kemungkinan akan tertekan lebih dulu karena data yang relatif negatif. Tapi setelah itu, mereka akan berpikir ulang karena inilah momentum yang cukup bagus untuk menekan Fed supaya tidak melanjutkan kenaikan suku bunganya. Nah, di sisi lain, alasan kenapa NFP bisa turun juga adalah data ADP yang turun ke level 177.000 dari level bulan sebelumnya 371.000. Ini cukup mencolok, sehingga kemungkinan walaupun tidak ada korelasi positif antara ADP versus NFP, tapi mungkin kita akan dapatkan angka yang kurang lebih mengalami penurunan. Walaupun angkanya belum tentu akan ada di bawah 150.000. Padahal saya sangat mengharapkan kita muncul dengan kejutan di bawah 150.000. Nah, sementara data lainnya yang mendukung adalah Empire State Employment dengan angka minus 1,4 versi sebelumnya 4,7, dan termasuk juga Philadelphia yang ternyata turun ke level minus 6. So, beberapa data tersebut harusnya bisa cukup memberikan bukti perlambatan ekonomi di Amerika sedang terjadi, dan mungkin saja non-farm payroll sebagai penggagas berikutnya. Kalau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Fed, maka sangat besar kemungkinan September akan tahan suku bunga, dan semuanya tinggal memperkirakan antara bulan November atau sama sekali tidak ada kenaikan suku bunga. Nah, dengan demikian, ini adalah skenario yang kami susun untuk hari ini, di mana ada 5 skenario dasar dengan ekspektasi 170.000 dari previous 187.000. Kita asumsikan kalau aktualnya kurang lebih berada di kisaran-kisaran range, yaitu berarti kisaran 165.000 sampai 180.000. Skenario pertama kemungkinan akan relatif sideways saat data muncul, sehingga kemungkinan emas ataupun currency akan relatif bergerak terbatas sepanjang data ekonomi. Tapi ingat, setelah data ekonomi, di jam 9 atau jam 10 malam, kita masih punya satu data ISM Manufacturing PMI. Jadi, ini adalah skenario untuk NFP saja, bukan untuk ISM Manufacturing. Nah, sementara skenario kedua, aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasi. Kita perkirakan kisarannya 190.000 sampai 225.000. Dolar kemungkinan akan bergerak naik atau bullish, tapi juga akan menekan kepada emas ataupun other currency. Tapi hati-hati, range-nya walaupun melebar, kita perkirakan mungkin relatif terbatas. Nah, yang jauh lebih volatile, kita perkirakan kalau ternyata skenario ketiga yang terjadi, aktual jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, kita perkirakan mungkin di atas 230.000. Dan itu berarti menandakan dolar yang akan sangat kuat, sehingga berpotensi menekan emas, dan 1920 kemungkinan bisa tertekan kembali. Sementara, kalau kita lihat dari skenario keempat, angkanya relatif tinggi. Sementara untuk skenario nomor 4 adalah angkanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Kita perkirakan kisaran 150 sampai 160.000, cukup terbatas. Dan ini berarti juga dolar akan relatif bearish atau melemah. Dan itu adalah kesempatan untuk emas rebound kembali, walaupun kita belum bisa memanfaatkannya untuk mendorong di atas 150 atau 160. Kemungkinan kurang lebih 157 mungkin masih bisa, tapi pergerakannya akan relatif terbatas. Nah, lalu kemudian barulah di skenario nomor 5, kita perkirakan kalau ternyata kita mendapatkan kejutan angka yang jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Asumsi saya di bawah 150.000. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Goldman Sachs 149.000, maka kemungkinan dolar akan jauh lebih lemah. Dan itu berarti kesempatan untuk mendulang posisi emas bisa saja kemungkinannya dorong lebih tinggi. Nah, ini juga yang akan menjadi kesempatan cukup bagus, dan sekaligus pertanyaan, apakah Fed akan mempertahankan atau menaikkan suku bunga lanjutan di bulan September? Ingat, skenario nomor 3 dan skenario nomor 5 adalah yang memungkinkan untuk sangat volatile dalam pergerakan market. Oke, jadi di malam hari hati-hati dengan data ekonomi yang muncul, dan saya sarankan kalau misalkan Anda sudah punya posisi, exit segera sebelum non-farm payroll dirilis, lalu kemudian fokuslah dengan data non-farm payroll tersebut. Sesuaikan aktivitas trading Anda dengan hasil yang muncul nanti malam. Artinya, strategi awal yang sempat kita share pagi hari bisa saja berubah di malam hari saat data